Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pertemuan bab kedua. Bab pertama kita membahas mengenai kesebangunan dan kongruensi. Pelajaran itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada bab kedua ini. Maka pada bab kedua kita akan mempelajari mengenai dimensi tiga. Apa yang dibicarakan dalam dimensi tiga? Tentunya kamu sangat penasaran untuk mengikuti pembelajaran pada bab 2 ini. Untuk dimensi 3 kita selalu menjumpai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak hal yang berkaitan dengan hal itu. Maka untuk lebih memahaminya kita ikuti pembelajaran berikut ini. Semoga Anda tertarik untuk mempelajari dimensi 3 karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupanmu. Materi bangun ruang. Bangun ruang yang kita kenal itu ada berbagai macam. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, kemudian ada prisma tegak segi N. Prisma tegak segi N ini boleh bermacam-macam, antaranya boleh juga kubus dan balok, ya. Boleh prisma tegak segitiga, boleh prisma tegak segi 5, prisma tegak segi 6 dan seterusnya sampai ke segi N. Kemudian ada jenis selanjutnya yakni limas. Limas ini dapat berbagai macam bentuk yakni limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung, ada kerucut, ada bola. Maka untuk lebih memahami apa saja yang dipelajari dalam dimensi 3 ini mengenai bangun-bangun ruang yang baru saja saya sebutkan, hal yang pertama kita harus pahami adalah bagaimana kita mengerti yang dimaksud dengan pengertian titik, garis, dan bidang. Oke, yang pertama pengertian titik. Titik ditentukan oleh letak dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik diletakkan dengan nokta, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B. Nah, untuk lebih memahami, berikut contohnya. Ada dua titik, titik A dan titik B. Itulah yang dimaksud dengan titik. Oke, jadi noktanya di sana ditandai dengan huruf kapital. Itu dia untuk pengertian titik. Yang kedua adalah garis. Ya, pengertian garis. Garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dinotasikan dengan huruf kecil seperti G dan H. Jadi di sini kalau seandainya kita melihat ada sebuah garis, maka itu merupakan himpunan dari titik-titik, minimal 2 titik. Ya, itu dia. Baru bisa kita hubungkan menjadi sebuah garis. Contoh di sini Bapak berikan yakni ada garis G. Ini notasinya huruf kecil kemudian dilambangkan dengan sebuah garis lurus. Itulah yang dimaksud dengan garis G. Atau ada yang disebut dengan garis H. Ya. Itu dia. Yang selanjutnya ada pengertian bidang. Bidang yang dimaksud adalah dapat diperbanyak atau dapat diperluas sekehendak kita. Ya, bidang biasanya digambarkan dengan bentuk persegi, persegi panjang atau jajaran genjang, segitiga, boleh banyak yang lain-lain yang sudah pernah kita pelajari pada sekolah sebelum tingkat SMA. Ya, contoh bidang boleh kita lihat ini bidangnya, ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pengertian titik, pengertian garis, dan pengertian bidang. Bapak harap semua mengerti. Untuk itu, untuk lebih memperjelasnya, boleh kamu tanyakan jika ada pertanyaan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita yang pertama untuk dimensi 3 pada pagi hari ini. Maka anak-anak kami, saya harap kamu dapat memahami apa yang baru saya ucapkan dan saya sampaikan kepada kamu. Untuk lebih mengetahui perkembangan selanjutnya mengenai dimensi 3, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi
supaya dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran yang Bapak upload. Sekian dan terima kasih.